Mau. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم. نعم. يوم ماذا؟ يوم الأربعاء السادس من شهر شعبان سنة 1446 للهجرة. نواصل قراءتنا في الملخص للشيخ صالح حفظه الله تعالى. Kita kembali pada pagi hari ini 6 Sya'ban. Kurang dari sebulan lagi insya Allah kita akan sampai pada bulan Ramadan. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas karya Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala. Nah, syarah merupakan penjelasan dari Kitabut Tauhid. Kita sampai pada hadis Ibnu Mas'ud. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia yad'u berdoa. Kita baca kemarin as-su'al meminta berdoa eh, atau istighatsah, meminta pertolongan kepada selain Allah tandingan, maka dia masuk neraka. Nah, kita telah baca juga makna ijmali, makna global dari hadis ini. Nah, dan juga di situ dijelaskan ittikhadun nid 'ala nawain. Nah, ini telah kita baca kemarin. Yang pertama ini jenisnya menjadikan apa namanya ibadah kita untuk selain Allah atau sebagian ibadah kita untuk selain Allah. Ini syirik akbar. Yang kedua adalah mengatakan seperti ini, Masya Allah wa syi'ta, pakai wa, disejajarkan kedudukannya dengan Allah, atau seperti riya, maka ini termasuk dari jenis yang kedua, syirik asghar. Kita lanjutkan, qala hafizahullah ta'ala munasabatul hadithi lil babi. Ana fihi at-takhwifa minasyirki bibayani aqibatil musyriki wa masirihi. Kesesuaian hadis ini dengan bab. Kenapa hadis ini diletakkan di dalam bab khauf minasyirki, takut dalam kesyirikan. Karena di dalamnya terdapat at-takhwif minasyirki, ancaman, ketakutan dari kesyirikan dengan penjelasan tentang akibat orang musyrik dan juga tempat kembalinya. Nah, ini akibatnya yang merupakan yang melakukan kesyirikan maka akan masuk neraka. Ini maksudnya tempat kembalinya. Wal billah. Kemudian ma yustafadu minal hadithi. Apa faedah yang dapat diambil dari hadis? Yang dapat diambil dari hadis ini disebutkan Syekh ada tiga. Yang pertama at-takhwifu minasyirki wal hathu ala taubati minhu qabla al-mauti. Ancaman dari kesyirikan at-takhwif yang menakut-nakutkan yakni ancaman. Khawwafa yukhawwifu takhwifan. Ancaman dari kesyirikan dan dorongan untuk bertaubat darinya sebelum meninggal. Nah, karena ketika meninggal sudah tidak bisa di taubat-taubat lagi, tidak ada taubat-taubat lagi, tinggal dakhalan nar. Wal billah. Nah, ini hasungan untuk bertaubat, segera bertaubat. Yang kedua, anna kulla man da'a ma'allahi nabiyyan awwaliyan hayyan aw mayyitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillah. Bahwa siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, nah, baik itu kepada nabi, kepada wali, orang soleh, yang betul-betul soleh, apalagi yang bukan soleh. Nah, hayyan au mayyitan, wali itu hidup atau mati. Au hajaran au syajaran, maupun kepada batu atau pohon. Faqad ja'ala maka ia telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keadaan orang yang berdoa kepada selain Allah.
baik itu nabi atau benda mati, hajar, atau bahkan sesuatu yang tidak ada. Dia mengada-ngadakan. Misalnya ada sesuatu yang namanya bulan. Nah, hanya karangan cerita berupa cerita saja. Dia berdoa kepada orang tersebut atau cerita tersebut. Faqad ja'ala niddan lillah. Yang kedua. Nah, kemudian faedah yang ketiga, anasyirka la yughfar illa bitaubah. Kesyirikan tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Nah, dan taubat itu tidak akan tertutup sampai kiamat atau sampai meninggal. Nah, ada dua keadaan ini yang menutup taubat. Kita telah menyelesaikan syarah penjelasan dari Syekh Saleh terkait hadis ini. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan anak cucu kita serta keluarga kita dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan. Wali muslimin an Jabirin radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man laqiyallah wa huwa la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Wali Muslim dalam riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, kitab terkenal. An Jabir dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu, dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, sudah meninggal. Dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, apapun umum ya di sini ya, bisa mencakup seperti tadi nabi atau batu, malaikat, wali-wali atau bahkan sekedar karangan-karangan nama-nama cerita-cerita dongeng-dongeng. Nah, barang siapa yang menemui Allah meninggal dalam keadaan layu syirik, tidak menyekutukan, afwan, tidak berbuat syirik, maka dia pasti akan masuk jannah. Sebaliknya, barang siapa yang bertemu laqiyahu, bertemu Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan yusyrik, berbuat syirik, maka dia akan masuk neraka, pasti masuk neraka. Nah, sangat mengerikan jika ditaruh di dalam bab al-khauf minasyirik, takut dari kesyirikan. Kita baca penjelasan dari beliau hafizahullah setelah kita baca kitab tauhid ini dari al-muallif rahimahullah. Jabir, sahabat Jabir, huwa Jabir bin Abdullah bin Amr. Nah, beliau adalah sahabat Jabir bin Abdullah bin Amr. Nah, ini al bin Haram ini au nah, nanti kita Al-Ansari As-Sulami, sahabi jalil, muktir, ibnu sahabi. Nah, mata bil Madinah ba'da sab'in walahu arba'un wa tis'una sanatan. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Nam Haram, kita baca Haram Al-Ansari As Salami, sahabiyun jalil. Beliau merupakan sahabat yang mulia. Nam Mukthirun, yang banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Sahabi, anak dari sahabat yang mulia. Mata bil Madinah, beliau wafat di Madinah setelah tahun 70 70 Hijriah. Walahu arba'un wa tis'una sanah. Yang dalam usia tis'un 90 94 94 tahun. Nah, ini Jabir bin Abdullah.
radhiyallahu taala anhuma. Yang disebutkan di sini ayahnya adalah sahabat Abdullah. Man laqiyallah man mata. Barang siapa yang bertemu Allah. Maksudnya adalah barang siapa yang meninggal. Wala yusyriku bihi syai'a. Tidak menyekutukan Allah. Lam yattakhidh ma'ahu syarikan fil ilahiyyah wala fil rububiyah. Tidak menjadikan syarik. Tidak menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hal uluhiyah maupun rububiyah. Uluhiyah atau ilahiyah, ya, ini peribadahan. Dia beribadah hanya kepada Allah. Wala fir rububiyah. Rububiyah dalam hal keyakinan bahwasanya Allah yang mengatur, memberi rizki, menciptakan semesta ini hanya Allah yang mampu melakukannya. Nah, jika dia menganggap ada selain Allah yang bisa melakukan hal tersebut, maka ini kesyirikan di rububiyah ini. Nah, syai'an la yusyriku man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an. Syai'an sesuatu apapun, ai syirkan qalilan au katsiron, baik syirik kecil maupun syirik yang besar. Nah, ini penjelasan dari Syekh Hafizahullah terkait Jabir, kemudian man laqiyah dan la yusyrik juga syai'an. Kita baca al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna umum global dari hadis ini. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna anna man mata ala tauhidi fadukhuluhul jannata maqtu'un bihi fa in kana sahiba kabiratin wa mata. Naam, musirran 'alaiha fahuwa tahta masyiatillah. Fahuwa tahta masyiatillah. Fa in 'afa Allahu anhu dakhalaha awwalan wa illa 'udziba finnar. Tsumma ukhrij. Nah, makna global dari hadis ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid atau di atas tauhid, alat tauhid, maka masuknya jannah, masuknya ke dalam surga itu sudah maktu', sudah pasti, suatu kepastian, sudah ditentukan. Ini orang yang meninggal dalam keadaan tauhid sudah ada jaminan. Jika ternyata dia adalah pelaku dosa besar, dia di atas tauhid namun melakukan dosa besar, memiliki banyak dosa. Wa mata musirran 'alaiha, dan dia meninggal dalam keadaan terus menerus musirran, terus menerus melakukan dosa besar tersebut. Ya, ini belum bertaubat, maka keadaannya, ya, walaupun dia sudah dijamin masuk surga, tahta masyiatillah, keadaannya di bawah kehendak Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia, dia akan dakhalaha awwalan. Maka dia akan masuk surga terlebih dahulu. Nah, langsung masuk surga. Namun jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, udziba finnar. Dia akan mampir dulu, diadab dulu di dalam neraka. Setelah sekian ratus tahun kemudian atau waktu yang ditentukan, summa ukhrija minha, dikeluarkan dari neraka, wa udkhilal jannah, baru kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Nah, sudah ada jaminan akhirnya masuk ke dalam jannah walaupun diadab di neraka. Yang mana satu celupannya saja itu mengalahkan berbagai kesengsaraan di dalam dunia ini. Satu celupan. Apalagi ditinggal di sana, diazab, kemudian beberapa tahun sampai ratusan tahun. Wal'iyadzubillah min dzalik. Wa anna man mata ala syirkil akbar la yadkhulul jannah wa la yanalahu minallahi rahmatun.
Naam. Wa yukhalladu finnar. Au naam. Yukhallad. Wa yukhallad finnar. Kekal. Wa in kana syirkan asghar dakhala an-nar in lam yakun ma'ahu hasanatun rajihatun lakin la yukhalladu fiha. Yukhallad. Khallada yukhallidu. Mengekalkan. Ini tapi dia kekal. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan syirik, ya di atas syirik akbar, bukan yang asghar, namun ini syirik akbar. Nah, bukan di atas tauhid seperti orang yang pertama tadi, man mata ala tauhid. Orang yang meninggal di atas kesyirikan, syirik akbar, dia tidak akan bisa masuk jannah dan dia tidak akan memperoleh rahmat. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan dia peroleh dan dia akan kekal di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Adapun jika syirik asghar, yang kecil syirik asghar, dia masuk jannah, dia masuk neraka, nah, syirik asghar, maka ia tetap masuk neraka jika ia tidak memiliki amalan kebaikan yang lebih berat. Namun karena dia syirik asghar, dia tidak kekal di dalam neraka. Ini pelaku syirikan. Syirik akbar khalidin kekal. Adapun syirik asghar, pelaku syirik asghar tidak kekal dalam neraka. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi, menjaga, menjauhkan kita semua serta anak keturunan kita, keluarga kita dari berbagai jenis kesyirikan, berbagai macam kesyirikan, baik itu qalilan atau kathiran, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang sedikit syirik, yang sedikit maupun banyak. Nah, semoga kita semua dijauhkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.